Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama lagi berkumpul bersama untuk berdoa mengikuti persekutuan doa GKPJ. Kita mau bersyukur bukan karena betapa besar dan banyaknya masalah kita, namun karena ada Allah yang sedang bekerja, Allah yang besar yang sedang merendah segala sesuatu yang baik di tengah banyaknya masalah dan besarnya masalah kita. Walaupun banyak masalah yang terkadang tidak dapat kita sampaikan kepada orang lain, kita percaya Allah kita adalah Allah yang mengerti, dan kiranya mulut dan hati kita dapat selalu dipenuhi pujian dan penyembahan. Mari kita bersyukur, kita satu di dalam doa. Tuhan, kami begitu bersyukur kepadamu. Tuhan, pimpin hari-hari kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin menikmati persekutuan doa pada hari ini. Dan kiranya Tuhan melalui doa-doa yang kami panjatkan dapat melegakan jiwa kami, dapat menyerahkan segala kehidupan kami kepadamu Tuhan. Dan pada hari ini kami ingin serius berdoa. Dan Tuhan pimpin persekutuan doa pada malam hari ini. Dan tentu kami mau bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkat kehidupan, berkat kecukupan, dan banyak sekali hal berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Dan kami mau bersyukur dan ingin menyembah-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah lagu, Happiness is the Lord, adalah sebuah lagu yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Dalam suatu perjalanannya saat dia mengendarai mobil, dia mendengarkan radio, dan radio itu ada lagu mengenai kesenangan-kesenangan dunia. Kesenangan karena minum-minum, kesenangan karena mencari harta-harta duniawi, kesenangan lain yang fana. Tetapi sang penulis lagu tersebut sadar bahwa kesenangan di dunia ini hanya bersifat sementara. Tetapi ada satu kesenangan yang kekal, yaitu kesenangan yang hanya didapati di dalam Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan lagu, kita mau bersuka cita. Happiness is the Lord. Happiness is to know a Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus in me, in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Saudara-saudari, apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, kita masih dapat tetap bersuka cita. Bukan karena apa yang kita punya, tetapi karena kita di dalam Kristus. Kita mengenalnya. Bahasa Indonesia, kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manis laku diubah, jauh dari dosa hatiku senanglah. Mari kita katakan, sungguh senang meski ada air mata. Di dalam Yesus hatiku senanglah. Happiness is a new creation, Jesus in me, in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Mari kita katakan, hatiku senanglah. Sekali lagi, hatiku senanglah. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Kesenangan dan kebahagiaan sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan berdoa bersyukur untuk proses pemilihan majelis GKPJ yang telah berjalan dengan lancar. Mari kita bersama-sama doakan untuk segala proses pendampingan kepada majelis baru dan setiap pribadi yang terpilih
dapat mempersiapkan hati untuk bersama dengan jemaat mengembangkan gereja GKPJ. Mari kita bersama-sama berdoa untuk calon majelis yang telah terpilih menjadi majelis dan juga masa depan gereja kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena proses pemilihan majelis di gereja kami berjalan dengan lancar, baik melalui online maupun onsite. Kami yakin ada Tuhan yang berserta di dalam prosesnya. Dan setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan telah pilih, Tuhan berserta dengan mereka, pakai dengan luar biasa, sehingga setiap pribadi yang dipilih dapat dengan sungguh-sungguh mengemban amanat yang telah diberikan, memikirkan perkembangan gereja, kemudian memperhatikan jemaat, dan bersama-sama bersehati dengan setiap jemaat Tuhan, terus belajar menjadi serupa seperti Kristus, dan kemudian mengembangkan gereja Tuhan yang Tuhan telah berikan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa untuk segala proses pendampingan dan persiapan hati setiap daripada pemimpin. Masa depan gereja kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin hanya dengan meletakkan di dalam tangan-Mu, disitulah akan terjadi kebangunan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga mau bersyukur lagi. Pelatihan digital ministry periode Agustus sampai September berjalan dengan lancar dan baik, menghasilkan pelayan-pelayan baru untuk melayani Tuhan di dalam bidang digital. Mari kita bersama-sama mendoakan pelayanan digital di tengah gereja kita, agar dapat semakin berkembang. Setiap anggota tim, baik yang lama dan baru, dapat bersehati di dalam melayani Tuhan. Hanya demi kemuliaan-Mu Tuhan dipermuliakan, dan jemaat dapat terberkati melalui pelayanan digital di tempat ini. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mau menyerahkan pelayanan digital ministry ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana di masa pandemi ini Tuhan izinkan kami untuk memulai suatu terobosan Tuhan. Tuhan panggil anak-anak muda, setiap jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani dalam bidang digital. Dan pada hari ini Tuhan kami bersyukur, di mana pelatihan kedua menghasilkan buah-buah, pelayan-pelayan baru Tuhan. Dan kiranya pelayan-pelayan baru ini di masa-masa mereka melatih skill, melatih pengetahuan mereka mengenai alat-alat yang mereka pakai untuk melayani Tuhan. Kiranya pendampingan yang ada, pengertian mereka, Tuhan beserta dan Tuhan perluas. Dan kiranya Tuhan, setiap daripada tim dapat bekerja sama. Dan kami Tuhan ingin mendoakan pelayanan digital di tengah-tengah gereja kami, agar setiap konten yang diberikan, setiap daripada pelayanan dapat memberkati gereja ini, dan juga lebih banyak memberkati orang-orang lain sehingga mereka mengenal Yesus. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk pelayanan gereja kita yang di pusat, cabang maupun di pos PI. Baik di dalam pelayanan pemuritan, misi, diakonia, ibadah, musik, khususnya juga untuk pelayanan dalam beberapa fase kehidupan. Pelayanan anak dalam proses membangun fondasi iman, fase remaja pemuda, dibimbing sebagai pejuang dan pilar gereja. Generasi dewasa sampai usia indah, diterpa menjadi dewasa rohani untuk memuridkan generasi penerus. Kiranya juga setiap hamba Tuhan, setiap pengurus dan aktivis yang terlibat, boleh segenap hati melayani seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Taat pimpinan Tuhan senantiasa. Mari kita bersama-sama mendoakan pelayanan Tuhan di gereja kita. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan gereja kami GKPJ ke dalam tangan-Mu. Pusat, cabang, pos PI, dalam setiap bidang-bidang yang ada Tuhan. Kami menyerahkan pengembangannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga setiap fase kehidupan, baik dari anak, dari remaja pemuda, pembentukan dewasa sampai usia indah. Kiranya Tuhan terus beserta Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, masih banyak pelayanan yang sangat terbatas. Banyak sekali pembesukan, persekutuan yang dibatasi karena pandemi. Saat ini ada juga persekutuan dan pelayanan yang masih menggunakan media online.
Tetapi kami yakin hal ini bukanlah suatu hambatan, tetapi justru suatu kesempatan. Dan Tuhan, melalui doa-doa kami Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap dari pelayanan ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap daripada pribadi-pribadi, hamba Tuhan, aktivis, pengurus yang aktif di sana, Tuhan berikan hati yang tidak pernah menyerah. Walaupun di masa-masa sulit, di tengah keterbatasan, mereka tetap memiliki hati yang setia. Memiliki hati yang juga mau mendengarkan apa mau Tuhan, apa maksud Tuhan di tengah-tengah keterbatasan ini. Dan bantu setiap kami Tuhan untuk bisa lebih peduli kepada setiap daripada jemaat-jemaat di dalam cakupan wilayah ataupun komisi kami. Kami boleh saling memperhatikan satu sama lain. Ya, kiranya pelayanan di tengah-tengah gereja ini benar-benar menjadi pelayanan yang membimbing setiap jemaat Tuhan dari kelahiran. Tuhan terus pimpin sampai mereka bertumbuh sampai akhir. Kami menyerahkan Tuhan pelayanan di tengah-tengah gereja ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Setiap pelayanan, setiap gereja, setiap pergumulan kita hanya minta Tuhan yang pimpin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhan pimpin tanganku, 牵我的手, di dalam bahasa Hokkien.看我的手，我的主啊，请你莫离开我。这条路我可爱行，我需要你来作伴。看我的手，我的主啊，请你莫离开我。有时我会惊，有时不知安怎行，有时间若听袂到你的声。看我的手，请你甲我作伴。甲我讲，接来我会行，看我的手，请你甲我作伴，予我的脚步稳稳定，行到你的面前，听到你的声，甲我讲，接来我会行。Tuhan, kami butuh pimpinan tangan-Mu Tuhan. Gandeng kami Tuhan untuk melewati segala pergumulan. Mari kita bersama-sama juga berdoa untuk negara, bangsa Indonesia dan kota Jambi yang masih bergumul dengan COVID. Walaupun terjadi penurunan tingkat penularan COVID, kiranya pemerintah setempat, setiap warga dapat tetap waspada. Dan kita doakan juga bagi nakes yang masih berjuang sampai hari ini. Tuhan berikan selalu kekuatan dan anugerah yang cukup bagi mereka di tengah jerih lelah mereka. Mari kita bersehati berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia dan kota Jambi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu di mana penularan virus COVID sedang menurun. Tetapi Tuhan, kami di sini dengan penuh kerendahan hati juga meminta hikmat daripada-Mu Tuhan, agar setiap warga, setiap daripada kami tidak lengah dan terus bisa waspada dan menjaga prokes. Kami dapat berhati-hati untuk keamanan orang-orang yang kami kasihi. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa juga untuk nakes yang sampai saat ini terus berjuang siang dan malam. Ada yang meninggalkan keluarga mereka, ada yang begitu lelah dalam masa-masa ini. Tetapi kami yakin Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan anugerah yang cukup
Dan kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menopang dan menguatkan. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang lemah tubuh, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Pertama kita doakan untuk Bapak Susanto Wijaya, suami Ibu Kameven dalam pemulihan pasca stroke. Kita berdoa juga untuk Bapak Jasmanto di dalam pemulihan sakit paru-paru yang dialaminya. Kita juga berdoa untuk Liang Semu yang sedang lemah tubuh. Dan juga Ibu Lieto Jun yang saat ini di dalam pemulihan sakitnya. Selanjutnya kita juga berdoa untuk Ibu Lik Iming yang sedang dalam perawatan pasca operasi tulang kaki yang patah. Dan juga Tuhan, kita tidak lupa untuk berdoa setiap daripada jemaat yang saat ini mungkin bergumul dengan COVID, bergumul dengan sakit penyakit mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Jika kita tahu nama-nama lain yang tidak disebutkan, kita bisa juga doakan di dalam doa kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah kami, Allah penyembuh, kami yakin Tuhan, mukjizat Tuhan itu nyata. Bukan karena kehebatan kami, kekuatan kami, tetapi hanya iman kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan, di dalam doa yang sungguh-sungguh, Tuhan dapat menjamah dan menjawabnya Tuhan. Kami menyerahkan setiap saudara-saudari kami yang saat ini sedang berletih, sedang bergumul, sedang merasakan keletihan karena sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, jika Engkau berkehendak Tuhan, sembuhkanlah setiap daripada saudara-saudari kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau mendoakan Tuhan setiap daripada proses pemulihan. Melalui obat-obatan, Tuhan bekerja. Melalui istirahat mereka, Tuhan juga bekerja. Dan juga Tuhan, kiranya juga melalui proses-proses masa sulit ini, penghiburan dari keluarga, kekuatan yang Engkau berikan kepada orang-orang sekitar sehingga dapat memperhatikan mereka. Kiranya itu juga Tuhan bisa pakai untuk mempercepat proses pemulihan. Kami menyerahkan setiap daripada saudara-saudari kami, Bapak Susanto, Bapak Jasmanto, Liang Semu, Ibu Lieto Jun, Ibu Lik Iming, dan juga setiap jemaat-jemaat yang bergumul dalam penyakit COVID dan bergumul dengan sakit penyakit lainnya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan hanya kepadamu kami berharap. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan penyembuh, kami berdoa. Amin. Mari kita katakan di dalam hidup ini, mungkin kita punya ketakutan, tapi percayalah Tuhan yang menggandeng tangan kita. Usi guae kia, usi cai an zua kia, usi ganna tia be do li e xia, kan guae chiu chia li ga gua zo ba, ho guae ka bo yu un yu tia, kia gao li e min jin tia diao li e xia, ga gua gong jip lai gua e kia, kan gua e chiu chia li ka gua zo ba, ho gua e ka bo yu un yu tia, kia gao li e min jin tia diao li e xia, ga gua gong jip lai gua e kia. Datanglah kehadiran Tuhan. Setiap yang berletih dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Terakhir, kita juga akan berdoa bersama untuk kesiapan hati kita, di mana 3 Oktober kita akan menerima perjamuan kudus. Kiranya kita diberikan hati untuk mengevaluasi diri, mempersiapkan hati kita. Pertumbuhan rohani kita juga kita minta Tuhan pimpin, agar kita semakin rindu dan mengenal Tuhan. Kita memiliki kerendahan hati untuk berproses menjadi serupa seperti Kristus.
hidup di dalam kasih di antara saudari sekalian, dan memiliki hati untuk selalu mengabarkan Injil di dalam konteks dan kapasitas masing-masing yang Tuhan telah sediakan dan mampukan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk kesiapan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan, setiap kami boleh memeriksa diri kami, Tuhan. Apakah ada hal yang mendukakan hati Tuhan? Apakah ada dosa yang disimpan? Apakah ada kebencian yang masih bercokol di dalam setiap hati kami yang mengakar sangat dalam? Tuhan, kami mau menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Murnikan hati kami dan persiapkan setiap kami. Kami berdoa juga untuk kesehatan spiritualitas kami. Spiritualitas kami, Tuhan, kami percaya ada Roh Kudus yang bekerja. Murnikan kami, kuduskan kami, agar kami semakin hari semakin serupa Kristus. Kami meninggalkan kehidupan kami yang lama, berproses di dalamnya secara intensional dan mengandalkan Tuhan. Kami mau, Tuhan, hari ini meminta-Mu, Tuhan, berkuasa di dalam hati kami, agar kasihlah yang dapat kami pancarkan ke dalam saudara-saudari kami. Kasihlah yang mempererat setiap kami. Dan setiap kami juga terlebih diberikan hati untuk menyalurkan kasih ini. Menyatakan Injil, Tuhan, dimanapun kami berada. Baik kepada saudara-saudari kami, keluarga kami, teman kami, atau setiap orang yang asing yang kami temui, Tuhan. Kami bersukacita atas keselamatan yang Kau berikan. Dan kami tidak akan menyia-nyiakannya. Kami akan mengabarkannya. Tuhan, pakai kami, inilah kami, utuslah kami. Kami berdoa, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Jemaat Tuhan, sudah tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Evangelis Rio dengan tema hikmat yang benar. Mari kita nyanyikan sebuah lagu sebagai wujud ucapan doa kita. Ku mau serupa Yesus. Kita nyanyikan di dalam bahasa Indonesia, nanti setelahnya di bait kedua kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. Ku mau serupamu Yesus yang mulia, inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus, ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia, serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengubahkan setiap kita, agar kita dari hari demi hari menjadi serupa seperti Kristus. Serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku mau menyerupaimu. Dalam bahasa Mandarin, 是我愿像你那样的温柔，宽恕又怜悯，仁爱良善。主那孤单的面，那灰心的心，找犯罪人不自为难。主，我愿像你，主，我愿像你，荣耀的救主，像你模样，像你的甘甜，像你的见证，在我的中心，刻你形象。Yesus ku rindu, Yesus ku rindu, serupa di Kau, Yesus yang mulia, serupa di Kau, serupa manismu, serupa setiamu, dalam hatiku rupakan Kau. Kepada hambanya Evangelis Rio kami persilakan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tiba waktunya kami mendengar sabda-Mu. Biarlah Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin dibukakan akan hikmat yang benar, sebab kami percaya kebenaran firman-Mu mampu menuntun hidup kami kepada hikmat yang benar.
Tuhan, tolong kiranya lewat firman-Mu kami semakin diperteguh dalam iman kami kepada Engkau, sehingga Tuhan menghadapi apapun di dunia ini, kami tidak goyah karena firman-Mu menguatkan kami senantiasa. Ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti, terlebih menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sebuah tema dalam kitab Pengkhotbah, yaitu hikmat yang benar. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat pertama hingga ke-6, dan nanti kita akan lanjutkan pada ayat 11 hingga 14. Jika Bapak Ibu Saudara telah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Pengkhotbah 7 ayat pertama hingga ke-6. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih-sedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Kita akan melanjutkan pada ayat ke-11 hingga 14. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikisahkan seorang bapak memiliki mobil yang sedang bermasalah. Mobil ini temperaturnya cepat sekali naik ketika dipakai dalam waktu yang tidak lama. Sebenarnya masalahnya sederhana. Bapak ini tinggal pergi ke bengkel untuk menservis radiator mobilnya dan masalah pun selesai. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bapak ini tidak menyelesaikan masalah mobil itu. Dia malahan lari dari masalahnya dengan berbagai alasan. Ini hanya urusan kecil, nanti juga bisa beres. Masih banyak hal lain yang harus saya lakukan untuk mencapai target saya dan mencapai kebahagiaan saya. Apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu Saudara? Berbulan-bulan Bapak ini membiarkan mobilnya demikian. Akhirnya ketika dia pergi ke tempat servis, dari yang tadinya hanya servis radiator yang perlu diservis, yang biayanya tidak terlalu mahal, tetapi karena bapak ini terus-menerus lari dari masalahnya, maka masalah mobilnya berbuntut panjang. Karena banyak komponen lain yang akhirnya rusak akibat temperatur yang tinggi, dan dia pun harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk memperbaiki mobilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata lari dari masalah tidak menyelesaikan masalah. Dan jika kita lari dari kenyataan yang harus kita hadapi, maka ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Bapak ini adalah gambaran dari kebanyakan orang yang hidup hari ini? Karena itu tidaklah salah jika seorang penafsir kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa manusia zaman ini disadari atau tidak disadari memegang sebuah paham yang dinamakan eskapisisme, di mana mereka seringkali menjadi seorang eskapis atau orang yang lari dari masalah. Orang-orang yang bukannya menghadapi realita bahwa ada masalah yang harus dia hadapi dalam kehidupan dan harus dia selesaikan, tetapi malah lari dari realita itu dengan mencari berbagai alasan yang membuat mereka bisa melupakan masalah mereka. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, mengapa mereka lari? Karena kita tidak dapat mengingkari bahwa kehidupan di tengah dunia berdosa adalah kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Ada banyak tekanan yang harus dihadapi manusia. Zaman ini adalah zaman yang dikatakan sangat stressful bagi banyak orang. Pekerjaan punya banyak kesulitan.
usaha ada banyak tantangan. Belum lagi ditambah dengan problem-problem kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk menghindari kesulitan-kesulitan dan melupakan masalah, sebagian orang cenderung lari dari realita kehidupan yang seharusnya mereka hadapi. Dan mereka mencari apa yang dinamakan dengan therapeutic experience. Apa itu therapeutic experience, Bapak Ibu Saudara? Therapeutic experience adalah pencarian akan pengalaman kesenangan untuk lari dari kenyataan atau realita kesulitan hidup yang dialami oleh seseorang. Di hari ini, Bapak Ibu Saudara, tidak heran jika kita mendengar banyak orang-orang yang terjerat narkoba, kecanduan alkohol, atau mungkin anak-anak muda yang kecanduan game online, ataupun kecanduan-kecanduan lainnya. Mengapa mereka melakukan semuanya itu? Bukan karena mereka tidak tahu bahwa itu bukanlah hal yang baik, tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan itu karena mereka punya banyak tekanan hidup. Mereka ingin lari dari masalah mereka, sehingga mereka merasa dengan narkoba, alkohol, ataupun game online, mereka bisa escape atau lari dari masalah kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hal-hal yang baru saja saya sebutkan adalah hikmat yang diajarkan oleh dunia. Carilah apa yang bisa buat kamu senang. Carilah apa yang bisa membuat kamu melupakan masalah yang engkau hadapi. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah Alkitab mengajarkan kita hikmat yang demikian? Bagaimana Alkitab mengajarkan kita hikmat dalam menghadapi realita menjalani kehidupan ini? Khususnya dalam istilah yang digunakan pengkhotbah, yaitu kehidupan di bawah matahari yang Allah percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, di sepanjang kitab pengkhotbah kita melihat bahwa si pengkhotbah atau Kohelet, dia berbicara tentang hikmat. Namun di awal kitab pengkhotbah secara khusus, jika kita memperhatikan pasal pertama dan kedua Bapak Ibu Saudara, Kohelet mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa asli adalah hevel atau berarti sementara, seperti uap atau asap. Kebodohan adalah hevel. Pengejaran hikmat pun adalah hevel atau sia-sia, sementara seperti uap. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa kitab pengkhotbah merupakan kitab hikmat yang tidak bisa sembarang kita baca tanpa kita melihat seluruh konteks dari isi kitab ini. Jika kita membaca kitab ini dan kemudian mengeluarkan beberapa ayat dari konteksnya, maka kita akan melihat bahwa pengkhotbah adalah kitab yang sangat sinis terhadap kehidupan. Dan kita melihat bahwa pengkhotbah melihat kehidupan itu tidak ada makna. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengerti bahwa dalam kitab pengkhotbah, ketika kita membacanya sebenarnya kita sedang diperdengarkan dua suara. Suara pertama adalah suara sang pengkhotbah atau Kohelet atau sang guru. Pengkhotbah di sini adalah orang yang berpengalaman dan dia berusaha untuk membawa kita melihat kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita secara seimbang Bapak Ibu Saudara. Dia berusaha mengajak kita melihat bahwa apapun realita, apapun masalah yang terjadi, manusia bukan dipanggil untuk lari daripada masalah itu, tetapi menghadapinya dengan hikmat. Karena itu pengkhotbah banyak bicara tentang observasi kehidupan sehari-hari, dan dia mengungkapkan kepada kita masalah-masalah dalam kehidupan yang harus dihadapi manusia di bawah matahari. Itulah hikmat yang diajarkan oleh pengkhotbah. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada suara yang kedua, yaitu suara penulis. Penulis adalah dia yang membuka kitab pengkhotbah ini dan memperkenalkan siapa pengkhotbah dan apa pesannya. Dan juga menyimpulkan isi kitab ini dengan sebuah kesimpulan yang sangat amat penting untuk kita bisa mengenal hikmat. Maka takutlah akan Allah dan ketahuilah bahwa segala perbuatan dan keputusan kita di dunia ini akan dibawa kepada penghakiman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang hikmat, dalam kitab pengkhotbah ini terdapat sebuah paradoks hikmat yang sulit kita mengerti tanpa kita membaca seluruh kitab ini. Di satu sisi Bapak Ibu Saudara, hikmat itu sesuatu yang sangat berharga. Bahkan di dalam pengkhotbah 7, 11, 12 dikatakan bahwa hikmat itu
membawa keuntungan, dan dapat melindungi, memelihara kehidupan orang yang memilikinya. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu Saudara, pengejaran akan hikmat adalah sebuah hevel atau sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena manusia ketika dia mengejar hikmat tanpa dia mengakui kedaulatan Allah yang mengontrol, yang berkuasa atas kehidupannya, maka pengejaran hikmat itu adalah sia-sia. Karena itu dalam ayat yang kita baca tadi di ayat 13-14 dikatakan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia sangat terbatas. Manusia tidak dapat memiliki hikmat yang benar tanpa mengakui kedaulatan Allah dan keterbatasan manusia dalam mengejar hikmat itu. Jika demikian pertanyaannya, apakah manusia mungkin untuk memiliki hikmat yang benar? Dan bagaimana seharusnya orang percaya menghidupi hikmat itu di tengah kehidupan di bawah matahari ini? Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 7, pengkhotbah secara khusus bicara tentang beberapa hikmat. Namun hari ini kita akan fokus pada ayat pertama hingga ke-6 dan belajar dari apa yang pengkhotbah ajarkan. Bapak Ibu Saudara, dalam pengkhotbah 7 ayat pertama sampai ke-6 kita melihat bahwa hikmat yang benar bukanlah pengejaran kesenangan yang sia-sia, tetapi fokus pada realita kehidupan. Bukan pengejaran kepada kesenangan yang sia-sia, tetapi fokus pada realita kehidupan. Dalam pengkhotbah 7, Bapak Ibu Saudara, Kohelet atau pengkhotbah mengajak kita untuk melihat realita kehidupan secara seimbang, bahwa dalam kehidupan ini memang ada kesenangan, memang ada sukacita, tetapi ingat bahwa dalam hidup ini ada juga yang namanya penderitaan, bahkan kematian. Hidup manusia tidak hanya didefinisikan oleh kelahirannya saja, tetapi juga hari kematiannya. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca ayat pertama hingga ke-6 dalam Alkitab kita, kematian digambarkan secara jelas sebagai bagian utama dari ke-6 ayat ini. Hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta, bersedih lebih baik dari tertawa, orang berhikmat senang di rumah duka, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Kohelet atau pengkhotbah ingin mengajak kita untuk memahami bahwa jika kita ingin mengetahui apa itu hikmat yang benar, maka terimalah kenyataan bahwa dalam kehidupan ini suatu hari manusia akan mati. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan sebagai manusia akan berakhir, maka kita akan menyadari bahwa betapa singkatnya waktu itu dan betapa berharganya hidup kita, sehingga kita dapat hidup dengan serius di hadapan Allah. Kemudian jika kita memperhatikan ayat kedua hingga ke-6, Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah memberitahukan kepada kita berduka lebih baik daripada bersuka, dan di ayat ketiga bersedih lebih baik daripada tertawa, serta orang berhikmat berduka dan mendengar nasihat dari orang yang berhikmat daripada orang bodoh yang mengejar kesenangan dan hanya mendengar nyanyian orang bodoh dan tertawaan orang bodoh lainnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan salah paham di sini. Beberapa minggu lalu kita mendengar Pendeta Nathan sudah membahas bahwa kita harus menikmati pemberian Allah. Dalam bagian ini bukan berarti pengkhotbah menentang ajarannya sendiri. Kemarin mengatakan tidak apa-apa menikmati, tetapi sekarang mengatakan orang yang mengejar kesenangan adalah orang yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti, bukan berkat, bukan kebahagiaan dari Allah yang kita terima yang sedang dikritik oleh pengkhotbah dalam bagian ini. Tetapi pengejaran terhadap kesenangan itu, sehingga pengejaran itu menjadi fokus dalam kehidupan kita, itulah yang pengkhotbah kritik. Sehingga manusia melupakan Allah, merupakan realita kehidupan karena pengejaran kesenangan, itulah yang pengkhotbah kritik. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang hanya mengejar akan kesenangan hidup, mereka akan lupa terhadap realita kehidupan sesungguhnya.
Mereka pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang tidak serius dan tidak berhikmat dalam menjalani kehidupan mereka. Karena fokus mereka adalah kesenangan, bukan realita kehidupan ataupun kematian yang mengingatkan mereka bahwa mereka harus menjalani kehidupan mereka dengan serius. Bapak Ibu Saudara, orang yang berhikmat adalah orang yang tahu bagaimana menghargai sesuatu. Mereka bukanlah orang-orang yang suka lari dari realita atau kenyataan yang harus mereka hadapi dan mencari kesenangan seperti orang-orang bodoh yang digambarkan tadi di ayat ke-5 dan ke-6. Tetapi mereka menghadapi realita kehidupan dan itu semua menolong mereka untuk hidup dengan hati-hati di hadapan Allah karena mereka tahu bahwa hidup mereka di dunia ini terbatas dan suatu kali segala sesuatu yang mereka perbuat akan dibawa kepada penghakiman Allah. Sebagaimana kesimpulan daripada kitab Pengkhotbah di pasal 12 yang minggu lalu kita dengar dari penginjil Venesia. Bapak Ibu Saudara, orang yang berhikmat fokus pada realita kehidupan, bukan menghindarinya dengan lari pada kesenangan sementara. Karena realita kehidupan akan menyadarkan kita betapa singkatnya hidup kita dan betapa kita perlu hidup dengan kehati-hatian di hadapan Allah. Sehingga kita hidup dengan rendah hati di hadapan Allah dan tidak hidup sembarangan di hadapan Allah. Karena kita tahu hidup kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah artinya menjalani hidup dengan hikmat yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menutup khotbah ini dengan meminjam sebuah kisah dari pendeta Benny Solihin tentang sekuntum bunga yang sudah layu. Untuk kita bersama-sama bisa berefleksi tentang pentingnya fokus pada kehidupan daripada pengejar kesenangan yang sia-sia. Suatu kali seorang pendeta datang ke salah satu rumah sakit. Pak pendeta ini bermaksud membesuk seorang anak muda, jemaat di gerejanya yang sudah 3 bulan terakhir terkena kanker yang ganas. Sudah beberapa kali Bapak Ibu Saudara pendeta ini mengunjungi anak muda ini. Tetapi yang aneh kali ini Pak pendeta ini membawa sekuntum bunga yang sudah layu. Ketika Pak pendeta ini memasuki kamar, pemuda itu tampak senang karena Pak pendeta datang. Kemudian pendeta itu meletakkan bunga yang sudah layu tadi dan mengobrol dengan anak muda itu. Dia menghibur anak muda itu dan pemuda itu pun kemudian yang dalam waktu 3 bulan itu dia sakit, tubuhnya itu tinggal tulang dan kulit saja. Wajahnya yang ganteng, wajahnya yang tampan sudah tidak terlihat lagi. Karena dalam tubuhnya ada kanker-kanker ganas yang kemudian menggerogoti tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, dalam percakapan mereka, berkali-kali sang pemuda berkata kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, kalau Tuhan menyembuhkan saya akan melayani Tuhan. Saya mau berikan hidup saya bagi Tuhan." Kemudian Pak Pendeta itu tersenyum dan berkata, "Saya doakan ya." Setelah mereka mengobrol, Bapak Ibu Saudara, kemudian Pak Pendeta mendoakan anak muda itu dan Pak Pendeta pamit pulang. Baru beberapa langkah Pak Pendeta hendak keluar dari rumah sakit itu. Kemudian anak muda itu dengan lirih berteriak, "Pak Pendeta, Pak Pendeta." Pendeta itu pun menengok kembali dan kemudian dia berkata, "Ya, ada apa nak?" Anak muda ini berkata, "Bolehkah saya bertanya kepada Bapak?" "Tanya apa nak?" jawab Pak Pendeta itu. "Tadi ketika Pak Pendeta datang, saya bingung. Kenapa Bapak datang dengan membawa sekuntum bunga yang sudah layu? Kenapa Pak?" Kemudian pendeta itu duduk kembali di kursinya dan berkata kepada sang anak muda itu, "Boleh aku berterus terang kepadamu, anak muda?" Sang pemuda itu menjawab, "Terus teranglah Pak Pendeta, saya senang jika Bapak jujur kepada saya." Lalu Pak Pendeta itu berkata, "Nak, ingatkah setahun yang lalu, semu datang mendekati kamu dan berkata, 'Anak-anak remaja membutuhkan pembimbing kelompok kecil. Maukah engkau membimbing mereka?' Waktu itu engkau menjawab, 'Waduh semu, saya masih sibuk dengan kuliah.' Setelah kamu masuk skripsi, ingatkah engkau
teman-teman pemuda berkata, "Jadilah ketua komisi pemuda, engkau yang paling bisa memimpin." Lagi-lagi engkau menolak dan berkata, "Saya masih skripsi." Ingatkah engkau, setahun yang lalu, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan, pimpinlah paduan suara di gereja kita, karena konduktornya pindah ke kota lain. Engkau yang berbakat. Tetapi engkau menjawab, "Maaf, saya sedang bekerja, dan ada banyak hal yang harus saya lakukan, ada banyak hal yang harus saya capai." Engkau selalu menolak, bukan? Tetapi setelah engkau terkena kanker, dan aku beberapa kali datang, engkau berkali-kali berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan menyembuhkan saya mau hidup bagi Tuhan." Hai anak muda, dengarkan aku. Engkau sedang memberikan Tuhan sekuntum bunga yang sudah layu. Apakah kau pikir Tuhan layak menerima sekuntum bunga yang sudah layu? Bapak Ibu Saudara, pemuda itu terdiam. Dia tertunduk dan dia menangis, Bapak Ibu Saudara. Air matanya mengalir sekeras kalimat Pak Pendeta tadi. Tetapi dia sadar bahwa semua itu benar adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berikan Tuhan sekuntum bunga yang sudah layu. Jangan berikan Tuhan kehidupan kita yang sembarangan, yang sudah kita rusak dengan mencari kesenangan-kesenangan kita. Lalu ketika sudah kita mendekati kematian, baru kita mengatakan, "Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya tidak lagi mau mengejar kesenangan-kesenangan dunia. Saya mau hidup bagi Tuhan." Bapak Ibu Saudara, kesenangan yang kita kejar untuk melupakan masalah-masalah hidup kita, untuk melupakan realita-realita hidup kita, itu hanya sementara. Suatu kali kesenangan itu hilang, kita tetap harus menghadapi realita kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa waktu kita di dunia ini singkat. Hidup kita di dunia ini sangat berharga. Mari kita tidak menyia-nyiakan hidup kita, dan mari kita hidup dengan berhikmat di hadapan Allah. Dengan kita tidak hidup sembarangan, tetapi hidup kita boleh terus mengakui kedaulatan Allah. Hidup yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan di dunia ini. Itulah hikmat yang benar. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap kita dipanggil untuk memiliki hikmat yang benar dalam menjalani kehidupan, yaitu hidup yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bukan hanya karena Alkitab mengatakan demikian, tetapi karena penembusan yang Yesus lakukan bagi kita seharusnya membuat kita tidak lagi menjalani kehidupan yang sia-sia. Sebagaimana 1 Petrus pasal pertama ayat 18-19 mengatakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Kiranya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memampukan kita untuk hidup dengan berhikmat, hidup dengan hikmat yang benar, yaitu hidup yang bukan hanya mengejar kesenangan yang sia-sia, tetapi hidup yang fokus pada realita kehidupan yang Allah izinkan terjadi pada kita, sehingga kita boleh menjalani hidup kita dengan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini ya Tuhan, kami harus menjalaninya dengan hikmat yang benar, mengingat adanya realita kehidupan bahwa hidup kami berharga, hidup kami singkat, dan kami mau menjalani hidup kami tidak sembarangan Tuhan, dan kami mau menghadapi setiap hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, bukan kemudian kami lari dengan mencari kesenangan-kesenangan yang sia-sia. Tuhan mampukan kami. Tuhan tolong setiap kami menyadari identitas kami di dalam Kristus sebagai orang-orang yang telah ditebus dan orang-orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh terus hidup bagi Kristus, bukan menjalani kehidupan yang sia-sia, tetapi terus hidup dengan hikmat daripada Allah yang benar. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terpujilah Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Persekutuan doa kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.